internet bagus ya, Bu, ya? Oh, nanti tergantung IndiHome-nya, Pak, tengah-tengah mungkin. Oh, iya, iya. Memang tergantung sama. Ini kalau jaringan ini kan ya, apa tergantung dari akses masing-masing memang ternyata ya. Betul, Baik, Pak. baik. Terima kasih ya, Bu, ya, sudah bergabung. J, Pak, sama-sama. Sambil menunggu teman-teman yang lain, kita buka aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada sesi siang ini, kami mendapat kehormatan untuk bisa menghadirkan salah satu narasumber yang sangat kompeten di bidang penulisan, yaitu Ibu Paula. Nanti akan disampaikan CV-nya oleh moderator. Bapak Ibu yang saya hormati, terima kasih telah bergabung kembali, walaupun tadi acara sesi pagi menarik ya. Jadi saking menariknya tadi lewat jam 12 baru selesai. Bapak Ibu yang saya hormati, pada acara rapat koordinasi penyusunan kajian siap AKPD terkait rekomendasi DTO, yaitu dengan tema pengumpulan data, pemanfaatan, dan penuangannya dalam laporan untuk analisa kebijakan DTO. Untuk sesi pagi tadi sudah menghadirkan narasumber dari Kata Data. Jadi kita mendapat pencerahan terkait pengumpulan data di mereka, terus kemudian bagaimana menganalisisnya, dan kemudian ada beberapa data saji yang sudah dipotret dalam webnya mereka. Perlu saya laporkan kepada Ibu Paula bahwa peserta hari ini adalah dari Jabatan Fungsional AKPD Ditjen Perimbangan Keuangan, terus juga ada dari struktural, ada yang tadi pagi ada pejabat eselon 3 dan eselon 4, dan juga pegawai di lingkungan DJPK. Nah, khusus sesi siang ini kami melibatkan juga Jabatan Fungsional Analis Keuangan Pusat dan Daerah yang ada di daerah, Ibu. Jadi untuk lebih seru, karena kalau Zoom itu kita nggak terbatas ya, ruang dan waktu. Jadi kalau ruang kapasitas Zoom, tapi ini kapasitasnya masih sangat mencukupi. Jadi semoga teman-teman di daerah tadi baru kita posting untuk bisa bergabung, nanti semoga bisa banyak yang menyusul. Baik, Ibu Paula Kusumasari, PhD, beliau dari akademisi UGM, nanti akan disampaikan oleh Pak Lukman. Beliau nanti akan menyampaikan terkait dengan teknik penyusunan policy brief ya, bagaimana strateginya untuk bisa menuangkan dalam kualitas yang bagus, waktu yang cepat, gitu ya Bu ya, idealnya semua ya kan. Terus bagaimana trik mendapatkan data, mungkin bisa disampaikan juga, karena intinya kami di Jabatan Fungsional KPD sekarang tuntutan pimpinan kepada kami sangat tinggi Bu. Di samping analisis-analisis terkait ekonomi, bukan hanya di level keuangan, sekarang sudah melebar ke ekonomi. Nah, terus kemudian bagaimana penuangannya supaya yang membaca itu tertarik untuk meneruskan membacanya. Begitu melihat judul aja udah selesai. Ini judul ini mesti endingnya seperti ini nih. Nah, bagaimana supaya membuat judul aja itu udah dibuat menarik. Dan seterusnya, karena strategi penulisan Ibu narasumber kita sangat kompeten, jadi bisa nanti kita harapkan mengurai lebih lanjut. Baik Ibu, untuk acara lebih lanjut dan detailnya nanti akan dipandu oleh Bapak Lukman. Beliau adalah dari Jabatan Fungsional AKPD juga, ahli madya di Ditjen Perimbangan Keuangan, tepatnya adalah di Direktorat Dana Transfer Umum. Silakan Pak Haji Lukman untuk meneruskan acara ini. Baik, terima kasih Pak Imaduddin. Bapak-bapak, ibu-ibu peserta rapat koordinasi yang saya hormati, kita lanjutkan sesi kedua ini
sebagaimana disampaikan tadi Pak Imad bahwa kita sudah melewati tadi dari pagi ya sesi pertama dan cukup produktif tadi pagi ya. Kalau tadi pagi kita membahas mengenai data, kali ini kita mungkin ada lompatan ke depannya terkait penyusunan policy brief dengan menggunakan data-data yang mungkin seperti yang sudah kita bahas tadi pagi gitu ya. Nah, sebelumnya saya salam kenal ini Bu Bifola. Senang bisa ini bersua dengan Ibu. Terima kasih banyak atas perkenan Bu Bifola untuk Sama-sama Pak. Memenuhi undangan kami sebagai narasumber pada kegiatan ini. Mungkin saya tambahkan sedikit yang disampaikan oleh Pak Imaduddin tadi bahwa audiens sudah disampaikan sih tadi bahwa audiens dari kegiatan ini adalah AKPD terutama ya, walaupun ada juga dari struktural sebenarnya ya beberapa orang, tapi mayoritas AKPD, analis keuangan pusat dan daerah, baik itu yang ada di pusat maupun di daerah. Jabatan fungsional ini sendiri sebenarnya itu baru ada sejak tahun 2016 Bu, sebagai informasi ke Bu Ola ya, maaf saya panggilnya biar akrab gitu Bu Ola ya. 2016 ya, Pak, Bu Ola. Ya, ada di daerah dan ada di pusat. Jabatan ini sebenarnya tugas utamanya adalah melakukan analisis ya, melakukan kajian-kajian di bidang keuangan pusat dan daerah, desentralisasi fiskal. Ini pekerjaan utamanya itu melakukan analisis, kajian-kajian yang akan disampaikan ke pimpinan. Dalam hal ini kalau kami di JPK itu ke Pak Direktur. Nah, kita tahu sama-sama bahwa waktu Pak Direktur ya pimpinan itu sangat terbatas gitu ya. Sehingga sedapat mungkin hasil-hasil kajian itu mungkin disampaikannya ringkas, padat, dan menyentuh persoalan gitu, tidak panjang lebar gitu. Nah mungkin ini yang jadi inti dari diskusi kita kali ini. Nanti mungkin dengan pengalaman-pengalaman, pengetahuan dari Bu Bifola yang saya lihat ini cukup panjang nih kalau di kurikulum vitae-nya gitu ya, dan yang akan saya sampaikan saya bacakan nantinya. Dengan pengalaman mungkin bisa di-share ke kami gitu Bu, bagaimana strategi menyusun policy brief. Baik Bapak Ibu sekalian, terima kasih juga kepada teman-teman baik di pusat ya maupun di daerah sudah bergabung untuk mengikuti sesi kedua ini. Selanjutnya saya langsung saja ya bacakan biodata Bu Bifola ya. Bu Bifola ini merupakan saya itu sungkan Pak, kalau dikenalin nggak usah Pak, nanti saya kenalin sendiri aja Pak, saya gitu. Sungkan. Jadi nggak usah saya bacakan gitu Bu ya? Nggak usah Pak, sungkan saya. Sebenarnya sih tanpa saya bacakan juga sebenarnya saya yakin teman-teman ini udah pada kenal gitu, soalnya cukup terkenal lah di sini gitu Bu ya. Baik Bu, kalau gitu mungkin langsung aja Bu ya. Makasih Pak. Karena mungkin waktu terbatas, kalau melihat rundown acaranya ini, waktu untuk penyajiannya itu sekitar 1 jam Bu. Baik. 1 jam ke depan, terus nanti akan kita lanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab. Baik. Saya harapkan teman-teman ya itu bisa memanfaatkan waktu ini. Untuk itu waktu dan tempat saya serahkan kepada Bu Ola. Terima kasih. Silakan. Baik. Makasih Pak Lukman, Pak Imaduddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu sekalian. Jadi terima kasih, ini mungkin kesekian kali saya memberikan pelatihan tentang policy brief. Kalau sampai levelnya bisa, itu biasanya butuh waktu 2 hari Pak. Dari mulai 2 hari itu saya menamakannya TOT, Training of Trainer, karena ketika saya latih itu dan mereka nanti berlatih, otomatis bisa dan bisa mengajarkan pada teman yang lainnya. Tetapi karena ini waktunya pendek, ini namanya teaser saja. Kalau teaser ya cuma sekedar mengetahui, oh itu toh policy brief itu. Belum sampai latihan. Kalau biasanya dimanapun itu Pak, mau pakai Zoom ini juga bisa. 2 hari itu peserta akan pulang dengan membawa policy brief. Sebenarnya pertanyaannya, barangnya apa toh policy brief itu? Ini Bapak Ibu ya, saya share di sini. Bentar.
Ini barangnya. Ini ada beraneka ragam. Ada ini, ada begini. Ada macam-macam ini, Bapak Ibu. Ada berbagai macam policy brief. Kebetulan saya menulis policy brief ini sejak tahun 2000. Jadi ini tahun ke-21 ya, saya menulis policy brief. Kalau ditanya berapa lama bisa menulis policy brief ini, untuk nanti biasanya ya Pak ya, materi 2 hari itu adalah pertama gini, sesi pertama ini saya akan berikan tentang apa itu policy brief. Kemudian berikutnya mengisi template. Jadi peserta yang datang itu harus selektif Pak, karena harus mau menulis. Dan saya memang memintanya yang memang pelaksana ya, justru bukan yang bos-bos ya, yang analis kebijakannya, yang memang staff untuk menulis. Itu di sesi kedua mulai mengisi template, kemudian sampai sore besoknya itu kita menganalisa lagi sambil saya menyediakan desainer grafis untuk membantu mengemasnya. Sehingga teman-teman pulang nanti sore presentasi itu sudah membawa hasil, kalau perlu di-printkan sekali biar ada manfaatnya. Itu yang biasanya saya lakukan. Nah, betul kalau sekarang itu pimpinan kita sangat punya waktu yang terbatas untuk membaca. Nah, untuk itu kita harus pintar mengemas informasi ini. Teman-teman pasti sudah bekerja keras melakukan kajian ya. Melakukan kajian, melakukan berbagai hal itu. Namun kemudian ada persoalan, gimana ya cara menyampaikannya? Ini materi saya. Saya selalu mengawali dengan mengapa filosofi kopi dan biskuit ada di policy brief ini. Karena tujuannya orang membaca policy brief kita itu bisa dinikmati sambil minum kopi. Artinya apa? Santai, nggak pakai berat-berat. Kalau nggak pakai berat-berat, berarti cara pengemasan kita ini harus pinter nih, seperti kata data. Banyak orang kan mengutip kata data karena dia menampilkannya data itu, mohon maaf nggak kayak BPS ya, gayanya kan beda ya. Gayanya beda. Padahal metodologi yang dipakai itu sama-sama bertanggung jawab, tetapi tampilannya bisa lebih mudah kita akomodir. Policy brief juga sama. Ketika Bapak Ibu nanti bisa menulis policy brief, modal yang sama bisa Bapak Ibu lakukan untuk menulis policy paper. Kenapa begitu? Cuma jumlah katanya saja kok nanti. Cuma ketebalannya saja. Tetapi esensinya sama. Nah, ini yang perlu Bapak Ibu ketahui sebenarnya apa sih policy brief itu? Baik. Policy brief itu sebenarnya adalah dokumen singkat yang mempresentasikan hasil atau rekomendasi kebijakan dari sebuah kajian. Gitu. Yang disebut penelitian ini apa sih Bu? Apa harus serius kayak gitu? Seperti kata data, sebenarnya enggak seserius itu. Kalau bisa seserius itu, boleh banget dan bagus banget. Namun, seringkali kita punya keterbatasan berbagai hal. Ya sumber dayanya, sumber dananya, ya kapasitasnya, dan sebagainya. Untuk itu, nanti saya akan dijelaskan kenapa, apa sih yang diinginkan dari kajian di sini itu dalam policy brief. Kajian nanti bisa berupa apapun, intinya adalah apa yang kita tulis ini namanya policy brief ya, ringkasan kebijakan ya. Nah, ringkasan kebijakan itu mengapa penting dilakukan? Karena punya evidence, karena punya bukti. Buktinya dari mana? Dari sebuah kajian. Gitu. Di setiap kantor pasti sudah menganggarkan kajian.
banyak pasti teman-teman, ada yang individu, ada yang grup, ada yang unit, ada yang macam-macam, yang direktorat, ada macam-macam hal itu punya kajian. Kajian itu seringkali bentuknya laporan penelitian atau laporan kajian, tebel, karena banyak yang bisa ditulis di sana. Pertanyaannya, siapa yang mau membaca kajian itu? Kajian itu nggak murah ya, pastinya mungkin semurah-murahnya puluhan juta. Biasanya sepanjang SPJ-nya aman, bersih semuanya, dianggap selesai kajian itu. Paling ada nanti presentasi singkat atau apa ya, basa-basi lah ya, basa-basi sebagai paket dari sebuah kajian itu. Apa itu salah? Nggak salah, itu adalah modal kita justru. Justru sekarang ini di berbagai unit itu, instansi kerja itu, kajiannya wajib dilakukan. Karena kajian itu adalah exercise dari sumber daya kita. Di mana teman-teman analis kebijakan itu bisa menangkap masalah dengan jernih kalau dia tidak melakukan kajian. Untuk itu kajiannya wajib dilakukan. Nah, karena kajian ini wajib dilakukan, kan perlu disampaikan hasilnya. Sehingga sekarang banyak tadi unit-unit itu yang output-nya bukan laporan penelitian lagi atau laporan kajian, tetapi berapa policy brief yang dihasilkan. Misalnya kajian tentang inovasi daerah dan sebagainya misalnya ya, itu mau berapa? Mau 2, mau 3, mau 5 dari policy brief. Kenapa begitu? Karena ini lebih dirasa manfaatnya. Untuk siapa? Untuk pembaca umum. Di sini yang disebut pembaca umum siapa? Pembaca umum bukan berarti pimpinan kita saja ya. Ada yang policy brief untuk pimpinan kita saja. Ada. Namun juga ada hal-hal yang perlu kita lakukan untuk mempromot institusi kita ke stakeholder yang lebih luas. Dan itu perlu dilakukan. Terakhir saya mengisi tentang BPKP, di BPKP. Banyak orang nggak tahu BPKP itu apa gitu. Nah, untuk itu dia perlu melahirkan policy brief yang ditulis oleh BPKP yang menceritakan tentang isu-isu yang umum ditangani, yang bukan rahasia ya pastinya ya. Kalau rahasia itu konsumsinya ke dalam. Tapi perlu isu-isu yang publik perlu tahu sehingga institusi kita bisa jadi rujukan, misalnya gitu. Misalnya di LAN tapi yang di Kalimantan itu mereka fokus kepada kajiannya adalah ibu kota negara baru, sehingga policy brief yang dihasilkan adalah tentang semuanya isu mengenai ibu kota negara baru dari berbagai aspek ya, ekonomi, sosial, macam-macam hal itu mereka bikin kajiannya seperti itu. Ini jadi orang tuh, oh kalau mau belajar ibu kota baru tuh ternyata di sana. Nah, di direktorat ini juga perlu mengeset kira-kira trademark apa yang mau dibangun dari kita misalnya menghasilkan berbagai macam policy brief nanti dari teman-teman. Itu juga hal yang penting. Kemudian policy brief adalah media untuk mengeksplor sebuah isu dan pembelajaran. Selama ini kajian itu lewat begitu saja, yang tahu adalah yang melakukan kajian. Orang nggak tahu. Paling banter pimpinan tanda tangan itu ya. Tapi kita harus meluaskan jangkauan kita. Kenapa dia juga disebut sebagai media untuk memberikan masukan kebijakan, policy advice, saran. Saran itu zaman sekarang itu supaya tidak hilang, ditulis dan dikemas. Itu. Nah, kalau tadi kemasannya seperti saya kasih contoh tadi itu, orang untuk membuang tampaknya akan sayang-sayang lah. Nah, ketika Bapak Ibu nanti berlatih menulis policy brief, yang harus diperhatikan adalah harus ada apa saja sih dalam policy brief ini. Nah, ada beberapa yang perlu diketahui. Pertama, policy brief adalah dokumen yang berdiri sendiri. Apa maksudnya berdiri sendiri? Maksudnya kajian yang besar tadi Bapak Ibu, kemudian kita ambil satu isu, kita tulis
Gitu. Jadi dia terpisah dari kajian induknya. Seperti kalau saya gampangnya memberi contoh kalau film gitu itu teasernya. Policy brief itu teasernya. Jadi kan cuma berapa detik ya? 3 menit ya dari film 1,5 jam, 2 sampai 3 menit itu teasernya. Kalau teasernya bagus, orang akan mencari menuju ke kajian utamanya, menuju ke film utamanya. Makanya kemampuan untuk menulis policy brief ini penting karena dia adalah teaser atau jendela. Jendela dari kajian utama kita. Dan dia berdiri sendiri. Jadi terpisah ya dengan kajian utamanya. Fokus harus satu topik. Kenapa begitu? Karena kita dibatasi oleh ini, jumlah halaman. Tidak boleh lebih dari 4 halaman dan 1.500 kata. Kenapa kok 4 halaman? Kalau kita nanti nyetak Bapak Ibu itu seperti itu ya, apa ya, kertas gampang. 1, 2, 3, 4 itu lembarannya gampang bisa ditekuk. 1.500, satu lembar itu 500 kata. Satu lembar 500 kata. Kemudian satu lembar lagi nanti kan berarti ada 4 lembar harusnya 2.000 ya. Yang satu lembar khusus kosong itu dipakai untuk menampilkan evidence, data-datanya. Dalam bentuk grafik, dalam bentuk foto, bisa dalam bentuk tabel, dalam bentuk kutipan wawancara, dalam bentuk apapun boleh. Ini dikasih ruang satu lembar. Gitu. Kenapa Bu? Kalau lebih dari ini, bukan dosa sih ya, tapi kalau banyak tulisan yang ditulis narasi itu, orang males baca. Kita lihat aja deh, yang paling gampang kalau nulis status di sosial media kalau panjang banget gitu abaikan, bosen nulisnya. Nah, secara psikologi 1.500 ini paling pas. Karena nggak terlalu banyak juga, nggak kesedikitan. Kalau kesedikitan kebanyakan gambarnya, nanti jadinya infografis, jadi poster. Kita perlu ada paparan, tapi nggak besar-besar, tapi nggak banyak-banyak, nggak padet-padet. Karena image plepek gitu ya Bapak Ibu, apa padet gitu, itu membuat secara psikologis males nanti pembaca kita, pimpinan kita, aduh males banget saya gitu. Nah, kalau ditanya apa bedanya dengan telaah staff, biasanya gitu. Telaah staff itu narasi kaku ya, narasi kaku, tidak pakai gambar-gambar, kemudian mungkin judulnya juga nggak variatif dan sebagainya, itu nggak bikin enak. Ya udahlah, ya sekedar pekerjaan gitu aja. Nah, kalau policy brief, dia punya cara pengemasan. Nah, nanti di belakang akan saya jelaskan. Yang jelas ini kuncinya. Bu bisa 1.500. Nanti coba deh kalau latihan, ikut pelatihan itu 500 seberapa ngos-ngosannya teman-teman. Biasanya di angka 300 kata ngos-ngosan. Gitu. Kalau ngos-ngosan gimana? Kalau untuk sebuah exercise saya nggak apa-apa. Nanti biasanya graphic designer saya akan berusaha menginsertkan gambar-gambar sedemikian rupa. Gitu. Tapi kalau nanti sudah serius benerannya, memang diminta untuk 500 kata. Gitu. Kalau kita kesulitan untuk menghasilkan 500 kata, berarti kita membacanya kurang. Kita bisa menulis kalau membaca. Berarti kemampuan untuk tadi menyerap sebuah isunya ini memang menjadi harus kita perdalam. Gitu. Terus kemudian persoalan setelah kita menulis adalah menjangkau pembaca. Siapa yang akan membaca tulisan kita? Tentukan dulu, Bapak Ibu harus menentukan. Saya mau menulis policy brief untuk siapa? Kalau untuk misalnya isunya tadi saya bilang agak sensitif dan nggak boleh keluar, tapi penting dibaca oleh pimpinan, maka kita akan membuat policy brief untuk kalangan internal. Tapi kita juga bisa mengangkat isu ini ke yang lebih luas. Kalau dipandang itu tidak sensitif. Untuk itu, yang saya sarankan adalah biasanya satu direktorat atau satu unit itu berdiskusi. Mau mengangkat isu apa ini? Di kita, di unit kita ini.
Misalnya tiap unit kan berbeda-beda ya. Mau mengangkat isu apa? Terus siapa yang mau internal, siapa yang mau eksternal. Supaya apa? Supaya sinergi aja. Apa harus kayak gitu? Enggak harus kayak gitu. Cuman supaya sinergi. Karena ketika kita, kalau kami di akademisi menulis policy brief mungkin lebih lunak ya, nggak ada apa harus ini nanti harus izin dekan dan sebagainya, enggak. Cuman kan mungkin teman-teman yang di kantor atau kementerian itu perlu izin pimpinan ya untuk mengangkat isu tertentu. Takutnya sensitif atau enggak. Itu aja yang bedanya. Nah, isu ini penting karena begini, bisa jadi tahun ini direktorat Bapak Ibu mau ngangkat isu apa, gitu. Itu bisa per tahun, bisa per semester. Nanti analis kebijakannya dikasih target. Misalnya dalam 1 tahun setiap orang nulis 2 aja. Kalau di sebuah direktorat ada misalnya ada 6, kita bisa punya 12 policy brief dalam 1 tahun. Dan itu bisa kita masukkan sebagai nilai kinerja staf tersebut. Dan kita bisa masukkan nanti di website kita untuk bisa mengetahui bahwa kita punya analisis seperti ini toh. Gitu. Nah, untuk itu tadi teknik pertama. Apa sih mau isu apa yang dibahas? Nah, kalau ini targetnya adalah misalnya ke masyarakat luas, misalnya ke eksternal itu, biasanya dicarikan isu yang sifatnya menarik perhatian dari masyarakat, yang membuat concern mereka itu meningkat, gitu. Ini butuh kejelian. Ketika saya kemarin membantu di Bapeda DIY itu, saya menulis tentang sampah, Jogja darurat sampah. Kenapa begitu? Karena pada saat itu sampah di Jogja itu tidak diambil. Jadi TPA-nya di daerah Bantul itu ditutup karena Bantul marah. Ya nggak marah ya, karena kan tempat buang sampah aja tidak mengikuti berbagai merugikan lah ya. Kemudian jadi sampah-sampah di kota Jogja tidak diangkat. Nah, saya menulis hal itu sebagai concern dari masyarakat banyak. Gitu. Kemudian apa yang saya lakukan? Antara penulis dan penyampai sampai ini dibaca itu mungkin itu 2 peran yang berbeda. Gitu. Jangan merasa kalau udah nulis itu bertanggung jawab juga untuk misalnya menyampaikan ke pucuk pimpinan eselon 1 atau apa. Bisa jadi teman-teman butuh perantara untuk itu. Nah, dalam kasus saya untuk sampai ke sultan, ke pimpinan tertinggi di Jogja itu, saya minta tolong misalnya adalah staf ahlinya, gubernur dan sebagainya. Kita punya pendekatan-pendekatan seperti itu. Sehingga kita penulis mungkin punya jarak ya, tapi nggak ada kewajiban. Yang perlu diingat adalah kita nggak terlalu punya kewajiban untuk sampai mensosialisasikan besar-besaran. Mungkin butuh ada tim untuk membantu kita. Untuk apa? Untuk menjelaskan bahwa ada masalah kebijakan di kota kita. Masalah kebijakannya apa? Sampah. Dan ini telah menjadi concern dari para pembaca, dari para masyarakat luas itu ya. Dan untuk itu dia bilang ketika kita bagaimana sih menjangkau pembaca atau pimpinan itu, kita akan menjelaskan sisi positif dan negatifnya kalau misalnya kasus sampah ini tidak diselesaikan di Jogja. Misalnya gitu. Apa sisi positif dan negatifnya? Itu harus ada di 500 pertama, kalau bahasa mudahnya introduction ya. 500 kata pertama. Ini. Gambarkan mengapa masalah ini perlu segera diselesaikan. Di bagian pertama. Oh, sampah itu nanti bikin macam-macam hal dampak-dampaknya itu. Nah, sederhana kalau sampah ya, gampang, logikanya gampang. Tapi kalau isu yang di kantor Bapak Ibu DJPK itu mungkin agak sedikit susah. Gitu. Nah, di situ perlunya. Terus kemudian selain kita ini loh urgent untuk diselesaikan, implikasi negatif apa kalau nggak dicarikan solusinya, dan
apa manfaatnya ketika solusi itu bisa diselesaikan, masalah itu bisa diselesaikan. Gitu. Ini sederhana Bapak Ibu. Jadi policy brief cuma kayak gitu doang ya. Karena kayak gitu doang, sederhana itu sebenarnya mengandung kompleksitas yang luar biasa di belakangnya. Karena berarti kita di awal di introduction 500 kata pertama itu kita harus menjelaskan apa, terus apa? Kan Pipiden akan tanya, terus kalau ada masalah kayak gini, emang kenapa? Gitu. Saya nggak tahu isunya Bapak Ibu apa di DJPK itu. Tapi kalau kasus-kasus pemerintahan misalnya ini loh Merapi mau meletus, terus kenapa? Oh ini soalnya misalnya kalau tidak ada kita pendidikan tentang mitigasi, orang nanti jadi banyak korbannya, itu sebagai investigasi negatif. Oh manfaatnya apa? Orang lebih tangguh, lebih bisa rentan, lebih bisa tangguh, lebih bisa beradaptasi dengan misalnya erupsi Merapi, gitu-gitu loh Bapak Ibu. Itu caranya kita menjelaskan implikasi dan manfaatnya. Kenapa kok penting menjelaskan implikasi dan manfaat? Karena logika orang pembaca itu kalau nggak dikasih tahu manfaatnya itu biasanya gitu aja tuh mengabaikan. Tapi kalau seperti banyak lah ya, oh ini manfaatnya bisa ngurusin badan, oh iya sih, itu kan kita berlomba-lomba untuk ikutan. Oh ini ada manfaatnya nih bisa mendatangkan uang uang ekstra nih, ada part time job misalnya kayak apa. Itu kan ada manfaat-manfaat yang harusnya tuh gampang dibaca gitu. Oh ini ada manfaatnya. Ketika orang tidak menemukan manfaat dari tulisan yang kita tulis itu, mereka akan meninggalkan tulisan kita. Tuh. Terus kemudian cuma ada 3, Bapak Ibu, kerangka dalam penulisan policy brief. Yang pertama, judul dulu. Judul dalam penulisan policy brief ini bisa agak longgar. Agak longgar maksudnya apa? Bisa agak informal. Jadi enggak harus seperti spanduk dengan sumpah pemuda maka kita ciptakan pemuda yang tangguh dan membela bangsa kayak gitu. Itu bukan tipikal dari judul policy brief. Mereka orang-orang penulis policy brief itu bisa lebih untuk menarik minat pembaca, untuk jadi eye catching itu bisa mengeluarkan judul-judul yang menarik misalnya. Tadi Yogyakarta darurat sampah atau ada apa dengan misalnya kebijakan ada apa dengan data COVID di Indonesia, misalnya gitu ya. Mengapa vaksinasi penting, misalnya hal-hal yang sifatnya provokatif atau sifatnya tanda tanya atau sifatnya seperti judul-judul film, judul-judul lagu itu kita mentolerirnya dalam penulisan policy brief. Ada yang nulis ada apa dengan, kemudian maju kena, mundur kena, nasib UMKM era pandemik di Jogja, misalnya gitu. Itu ada Bapak Ibu yang nulis gitu. Kan lucu ya, maju kena, mundur kena kan kita langsung film Dono Kasino Indro. Boleh, kenapa? Kita perlu judul itu menangkap momen untuk, oh ya ini ada policy brief yang menarik. Tapi kalau judul-judul formal boleh nggak Bu? Ya boleh, boleh. Itu boleh-boleh aja. Sepanjang judulnya bukan judul spanduk. Tadi itu, dengan 17 Agustus, dengan kemerdekaan RI, kita tingkatkan kebersamaan dan toleransi. Aduh, hilangkan judul-judul kayak gitu. Yang kita sendiri nggak mau baca. Setelah judul, kita nanti akan melihat masalah. Di 500 pertama itu kita menjelaskan masalahnya Bapak Ibu. Masalahnya apa? Nanti di belakang ada penjelasannya ya. Kemudian kalau kita sudah dapat, masalahnya adalah misalnya data itu tidak terkoneksi. Misalnya masalahnya adalah data COVID selalu berbeda-beda antara kementerian satu dengan yang lainnya, misalnya gitu. Apa faktor penyebabnya? Ini yang cukup susah. Biasanya kita itu banyak menampilkan masalah.
Oh, masalahnya A, B, C, D, F, G. Banyak. Tapi kita sulit untuk menjelaskan apa sih faktor penyebabnya. Di dalam policy brief, penulis policy brief itu kita wajib menjelaskan dari mana atau mengapa masalah ini muncul. Faktor penyebabnya. Mengapa masalah ini muncul dan nanti habis itu berikutnya adalah dampaknya apa dari masalah ini. Itu di faktor penyebab. Yang ketiga itu solusinya atau bahasa lainnya agenda kebijakannya. Itu solusi atau agenda kebijakan. Kita bedah satu-satu. Judul. Menggambarkan isu atau masalah yang menjadi concern penulis. Penulis bisa berarti penulis, bisa berarti direktorat, bisa berarti unit kerja, bisa berarti sebuah lembaga, bisa berarti siapa saja. Gitu. Yang jelas menggambarkan masalah yang menjadi concern kita. Gitu. Concern institusi, concern boleh concern pribadi boleh. Boleh concern unit boleh, boleh concern kelompok boleh. Yang jelas ini menjadi concern. Menjadi perhatian. Nah, karena ini menjadi perhatian dan menimbulkan masalah, kita harus ngomong kenapa kok menjadi masalah berarti harus pakai bukti. Kalau bahasa kerennya evidence based policy ya. Bukti. Bukti dari mana? Bukti dari data. Data dari mana? Boleh dari yang ini ya dari hasil kajian. Kajian itu apa? Boleh diperkecil. Misalnya tadi kajian yang berupa misalnya Bapak Ibu sederhana ya. Sederhana ini sangat sederhana. Datang ke Jogja. Pengen tahu kayak apa sih naik Trans Jogja. Gitu. Apakah Bapak Ibu harus ngeluarin survei, apa bikin survei dan sebagainya untuk tahu sebenarnya kayak apa sih Trans Jogja sama Transjakarta itu lebih baik mana sih? Apa harus pakai yang besar, kajian besar itu? Enggak perlu. Tetapi Bapak Ibu bisa yang namanya melakukan observasi. Naik Trans Jogja, ngobrol dengan penumpang, lihat perilakunya supirnya, apa kondekturnya dan kebersihan misalnya bis dan Trans Jogjanya dan sebagainya. Bapak Ibu telah melakukan observasi namanya. Dan itu telah melakukan kajian. Jadi kalau Bapak Ibu ngomong, oh Trans Jogja itu nggak enak, misalnya Trans Jogja itu banyak hal-hal negatifnya itu. Dari mana evidence-nya? Dari observasi Bapak Ibu sendiri. Nanti menampilkannya apa? Boleh foto, boleh tulisan nanti dibikin box dan sebagai tanggal pengemasannya. Itu namanya hasil observasi. Dan misalnya ditunjang, oh setelah Bapak Ibu mengamati kebersihan Transjakarta, misalnya Trans Jogja misalnya ya, Bapak Ibu ngobrol dengan penumpang kanan kiri, depan belakang misalnya ngobrol sekilas itu kita namakan Bapak Ibu telah melakukan in-depth interview. Sesederhana itu. Kalau lebih kompleks lagi, oh boleh. Misalnya mau melakukan FGD, mengundang berbagai expert dan sebagainya, boleh. Kemudian data sekunder dari BPS dari kata data yang udah siap semuanya boleh itu. Kemudian apa lagi? Misalnya dari foto-foto juga bisa menjadi evidence kan Bapak Ibu, boleh. Atau misalnya yang teman-teman pada bisa big data pengen menganalisis dari data-data Twitter data surat kabar lokal, surat kabar nasional yang terbit secara online, itu juga boleh. Karena apa? Karena kita sebenarnya mau ngomong bahwa ada masalah nih, misalnya partisipasi masyarakatnya rendah misalnya. Ada masalah tentang kerisauan masyarakat terhadap olahraga bulu tangkis misalnya. Oh, dari mana buktinya? Oh, ini loh dari berbagai media online, dari berbagai tulisan Twitter yang banyak berkomentar tentang kasus kemarin All England misalnya kayak gitu. Itu boleh semuanya Bapak Ibu. Foto. Ada banyak hal yang akan sulit dijelaskan pakai kata-kata tapi bisanya pakai foto.
untuk menjelaskan ada masalah nih, contoh. Karena saya lakukan ini juga. Saya ke hunian tetap di Merapi sana, kemudian melihat, cuman tanya aja, saya cuman wawancara awal dengan ambil ngobrol, "Bu, senang ya Bu ya tinggal di Huntap ini ya? Rapi, rumahnya enak, adem, bagus dan sebagainya." Kemudian dia bilang, "Enggak Mbak, enggak enak Mbak, karena apa?" Terus dia bilang, "Rumah kami sempit Mbak, dulu kami di Pucuk Merapi itu walaupun rumahnya sederhana tapi tanah kami luas Mbak, rumahnya juga luas, di mana kalau kami misalnya mengadakan hajatan dan sebagainya kami itu bisa mengundang banyak orang." Itu. Ini Mbak, lihat aja Mbak, satu tembok untuk 2 rumah. Nanti saya akan tunjukkan fotonya. Dan kami Mbak biasanya kalau makan itu dari hasil tanaman di kebun kami Mbak. Kami nggak bisa punya kebun, kami adanya di polybag. Nah, itu menjadi masalah. Saya melihatnya itu, oh itu masalah nih. Nah, itu lebih mudah saya tampilkannya pakai foto. Begitu. Nah, ini yang tadi di depan saya jelaskan, perlu sekali punya kajian, tapi kajiannya tidak kaku. Tidak harus, "Mbak ini harus 10 juta untuk survei besar gini." Nggak perlu. Kalau data ini didukung tadi, hal yang sama, kata data sudah melakukannya, pakai data kata data. Tampilkan sumbernya mana. Pakai BPS, tampilkan. Gitu. Namun mungkin nanti kita akan belajar tentang apakah harus langsung copy paste dari BPS, kan datanya biasanya seperti itu ya, tabel-tabel seperti itu. Itu nggak ngenakin buat mata untuk lihat. Itu. Kita perlu memodif data itu. Gitu, memodif, menampilkan. Nah, siapa yang menampilkan? Adalah orang yang pintar untuk mendesainnya. Saya biasanya gini ngomongnya, "Saya nggak bisa desain Mbak," sama, saya juga nggak bisa desain. Tapi selama Bapak Ibu punya telunjuk, Bapak Ibu bisa meminta tolong stafnya atau siapapun orang yang bisa dimintai tolong untuk tolong bikinkan atau desainkan. Itu, tolong yang penting Bapak Ibu nanti punya panduannya. Kalau grafik itu yang harus kayak apa, nanti saya ajarin. Gitu. Nah, faktor penyebab untuk menjawab mengapa kok misalnya Trans Jogja lebih buruk daripada Transjakarta, kita butuh argumen. Nah, argumen ini boleh dari buku, boleh dari tulisan, boleh dari bahkan kalau ini susah, dari kebijakan existing, dari kebijakan itu sendiri. Misalnya, gini, saya menulis policy brief tentang ini, tentang inkonsistensi kebijakan penghapusan pekerjaan terburuk bagi anak. Salah satu contohnya adalah pekerja anak, mohon maaf, PSK di daerah Indramayu. Nah, ternyata di sana ada masalah. Ada masalah apa? Kalau punya anak perempuan, ini saya karena ilmu sosial ya. Kalau punya anak perempuan itu dianggap sebagai ladang karena di usia kelas 5 SD sudah diinden, mohon maaf, keperawanannya. Seperti itu. Ini masalah. Kemudian apa sih penyebabnya? Saya berusaha mencari tahu apa penyebabnya. Oh, misalnya kita bisa menjelaskan dari faktor sosialnya. Karena ada asumsi, ada nilai-nilai sosial bahwa anak perempuan adalah seperti ladang, dia berharga. Jadi sosiologisnya bisa diceritakan. Tapi kita juga bisa menjelaskan bahwa banyak sekali misalnya pelaku-pelaku yang memanfaatkan PSK anak ini tetap eksis karena kebijakan Pemda sendiri itu tidak ada yang mencoba menghukumnya. Misalnya sanksi bagi yang pelaku ini diberikan sanksi apa atau perlindungan kepada anaknya itu nggak ada. Berarti kita akan ngomong bahwa faktor penyebabnya justru dari kebijakan itu sendiri. Gitu. Ini mungkin untuk orang-orang pemerintah lebih bisa mudah. Saya mengajar banyak banget di kementerian itu, mereka lebih misalnya, oh kenapa sih ini tidak transparan, terus dia bisa menyoroti ini loh Bu, karena di kebijakan pemerintah itu cuma ini Bu, ini. Itu kita angkat. Sehingga kalau kita nanti mau memperbaiki, disitulah ruang perbaikannya. Gitu. Oh berarti kalau kita bikin kebijakan kita menampilkan item ini.
di kebijakan existing. Nah, untuk itu Bapak Ibu berarti perlu tahu masalah yang diangkat oleh Bapak Ibu itu tuh kebijakan apa yang menyertainya. Berarti kan mungkin ada beberapa kebijakan yang multi policies gitu ya. Coba dilihat mana yang ada gap-nya, pasti ada. Pasti. Ini yang paling gampang. Karena kalau yang cari dari dukungan ini sepertinya itu rada teoritis dan itu ilmu sosial ya. Ya mungkin kami. Tapi kalau Bapak Ibu bisa, mengapa kok inovasi itu sulit dilakukan? Itu mungkin bisa. Nah, tapi kalau udah kasus spesifiknya Bapak Ibu, kantornya Bapak Ibu, coba lihat dari kebijakannya. Kebijakan kan nggak harus perda itu ya, tapi kan peraturan macam-macam ya, SK dan sebagainya bisa jadi itu penyebabnya. Itu. Kemudian kita mengaitkan atau kita bilangnya menganalisis situasi. Oh ini loh kebijakan ini punya missing di sini. Nih jadinya. Oh kenapa sih di sini nggak bisa dibangun dam kayak gitu, waduk. Oh kita bisa ngomong oh ternyata ada loh perda yang misalnya nggak ngebolehin untuk membangun di zona-zona ini. Misalnya gitu-gitu ya Bapak Ibu ya. Nah itu ada di faktor penyebab. Gitu. Kemudian agenda kebijakan. Agenda kebijakan yang harus ditulis di policy brief itu harus yang implementatif atau doable atau artinya harus bisa dilakukan. Bukan normatif. Kenapa gitu? Gini. Jangan pernah menulis di rekomendasi itu untuk policy brief itu misalnya saran untuk mengatasi misalnya tadi masalah sampah di Jogja maka perlu koordinasi. Aduh, kata-kata koordinasi, kata-kata yang kolaborasi yang kayak gitu-gitu itu kan kata-kata normatif Bapak Ibu. Tapi Bapak Ibu harus spesifik. Kalau koordinasi sama siapa? Siapa melakukan apa? Itu kan yang susah. Kalau cuman harus koordinasi dengan berbagai kementerian, dengan berbagai dinas, ya itu udah tahu. Tapi disebutin dinas apa yang harus berkolaborasi. Oke, dinas sosial mungkin ya, dinas sosial, dinas kesehatan, dinas pendidikan misalnya gitu, misalnya. Tapi mereka ngapain aja? Dinas kesehatan kudu ngapain? Dinas pendidikan harus ngapain? Dinas sosial harus ngapain? Itu yang harus ada di agenda kebijakan. Gitu. Jadi jangan cuman koordinasi kolaborasi aja. Itu namanya bukan implementatif, itu ngawang-ngawang. Policy brief itu harus bisa menampilkan detailnya. Oh, kalau kayak begini saya harus apa sih? Ini kan memberi insight kepada pimpinan kita. Pak, ada masalah di kantor kita, Pak. Pak, misalnya tidak ada transparansi misalnya kayak gitu tuh. Apa solusinya harus apa? Oh, harus misalnya buat serangkaian meeting atau macam-macam hal. Nah, untuk dapat ide, saya hanya bilang ya, untuk dapat ide, teman-teman bisa melihat persoalan yang sama diselesaikannya kayak apa di institusi lainnya, di Pemda lainnya, di departemen lainnya, di negara lainnya yang mengalami persoalan sejenis. Jangan pernah merasa persoalan yang dihadapi teman-teman itu isu itu adalah kayaknya isu ini cuma satu-satunya di dunia. Enggak, teman-teman. Sebenarnya ada replikasinya dalam kasus apapun. Kita bisa melihatnya dari tadi itu searching, googling dan sebagainya. Saya atau begini. Ketika saya diminta untuk menulis Jogja darurat sampah, saya harus menuliskan agenda kebijakan. Saya kan nggak bisa Bapak Ibu, aduh kudu ngapain ya. Saya nggak bisa sekedar membaca, karena ini akan dibaca gubernur. Akan dicarikan solusinya serius. Berarti saya sebagai mewakili Bapeda itu harus benar-benar menampilkan hal yang real. Apa yang saya lakukan? Saya melakukan FGD, Bapak Ibu. Dengan expert dan tokoh masyarakat di bidang persampahan. Gitu. Setengah hari FGD aja. Untuk cuma menuliskan 500 kata loh Bapak Ibu. Untuk menuliskan ini di sini nih, untuk menuliskan ini, saya melakukan FGD.
Nah, dari FGD itu saya akhirnya ketemu solusinya. Oh, ternyata menurut expert itu kita bisa bagi jangka pendek, jangka panjang. Oh, jangka pendek itu misalnya bikin apa insentif sampah. Oh, jangka panjangnya beli insinerator. Sampai berapa harga insinerator itu saya tahu. Karena kan para ahli itu ngomong, ini loh di sini ini cara kerjanya sampai dijelasin. Sehingga ketika kita ngasih ini kepada pimpinan kita, ketika dia baca agenda kebijakan saya kudu ngapainnya, dia cuma tinggal milih, ini loh Pak, kalau jangka pendek ini, jangka panjang ini. Terserah Bapak mau yang mana, kan bukan kita ya yang menentukan, tapi kita memberikan alternatif. Gitu, memberikan alternatif yang bisa dilakukan. Jadi, ini teman-teman nanti kalau menulis yang alternatif ini nggak main-main. Karena kalau ini dilakukan, teman-teman udah bisa tahu, oh harus ngapain ya. Gitu. Itu apa namanya? Itu agenda kebijakan. Nah, boleh detail itu dari buku, dari mana-mana itu boleh untuk memperdalamnya. Jangan cuman pikiran sendiri, yang sudah-sudah adalah dari otak sendiri. Dari otak sendiri biasanya ada keterbatasan. Kita perlu mengeksplor. Gitu, hal-hal yang lainnya dari berbagai tulisan. Ini googling aja gampang. Nah, yang sebelum sampai grafik ya, gini. Di akhir ini biasanya yang suka luput adalah kita ada referensi ya, referensi beberapa ya 5 atau 6 gitu tuh nggak masalah lah ya. Ada referensi supaya ini menunjukkan bahwa kita tuh menulis tuh nggak ngasal, kita pakai ada kajiannya. Ini sumber kita yang kita baca. Nah, kemudian yang juga nggak kalah pentingnya adalah kita perlu menulis informasi ini. Policy brief ini ditulis oleh siapa, gitu dari Bapak Ibu, berdasarkan hasil kajian apa, gitu. Isi sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis. Kenapa ini penting? Kalau ada yang orang pengen mengeksplor lebih jauh tentang policy brief kita bisa menuju laporan utamanya, kajian utamanya ini toh, misalnya gitu. Ini. Kemudian ini juga sebagai bukti otentik bahwa kita yang menulis. Jadi kalau ada nanti indikator kinerja kayak gitu, kita bisa mengklaim ini sebagai sebuah angka kredit. Karena ada kreditnya Bapak Ibu menulis policy brief ini. Gitu. Kemudian grafik. Nggak bisa dihindari kekayaan atau hal yang membuat menarik dari policy brief ini adalah kemampuan grafiknya. Itu kemampuan grafiknya. Kalau Bapak Ibu punya skill, alhamdulillah. Kalau tidak punya skill, tetap alhamdulillah karena pasti ada orang-orang yang bisa membantu kita. Tapi kita perlu menjelaskan kepada orang yang akan membantu kita itu, kalau bikin grafik, bikin gambar, bikin apapun ini, satu harus ringkas dan jelas, mudah dipahami, sederhana. Kalau nggak salah kata data itu kalau nampilin jadi grafik itu sederhana semuanya. Ini semua item ini tuh bekerja semua di kata data itu. Dan sampai ini ya, ini semuanya bekerja semua loh di kata data. Biarkan grafik yang bicara. Kenapa gitu? Coba kita lihat di sini. Gambar ini. Tabel 2, kegiatan pengembangan ekonomi masyarakat setelah bencana di Sleman. Tanpa harus susah-susah menyilitkan dahi, kita tahu, oh ternyata yang paling banyak itu industri kecil menengah toh. Yang paling sedikit ternyata perikanan. Sederhana kan? Nggak ada yang bikin susah. Nah, dan kita nggak perlu mengulang di sini kayak laporan itu. Tabel 2 tentang kegiatan ini menceritakan, menjelaskan bahwa ada 23,8% yang di pertanian, ada 6,63,5, ada 4,8, ada 76,2. Kita tidak mengulangi lagi, Bapak Ibu, untuk menulis tabel ini. Karena apa? Karena grafiknya, gambarnya bicara sendiri. Karena kita punya keterbatasan 500 kata. Jadi kita cuma ngomong summary dari sini, oh yang paling sedikit itu ternyata perikanan, yang paling banyak IKM. Pertanyaannya, oh seberapa sih sebenarnya IKM ini efektif misalnya membantu pengembangan ekonomi. Jadi lebih dieksplornya ke situ. Bukan mengulang. Gitu, bukan mengulang.
Ini yang sederhana, makanya harus sederhana semuanya. Terus kemudian kalau ada yang kompleks gimana? Biasanya dari BPS itu ada yang kompleks. Kita ini ada 11 indikator Bapak Ibu. Kotanya aja 2, 1, 2, anak laki dan perempuan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ada 11. Gimana mungkin kita bisa pakai warna, bisa segalanya. Kita modif. Gitu, ini tadi 11, kalau tadi lebih sederhana. Begitu. Nah, ini penting karena ini kekuatannya. Salah satu kekuatannya di policy brief kita adalah kemampuan kita menampilkan bentuk-bentuk seperti ini. Nah, ini beberapa contoh saja yang yang sudah pernah dituliskan kayak gini-gini bikinnya, bukan tabel yang biasa gitu. Terus yang ini yang saya bilang foto. Ini foto yang tadi saya bilang rumahnya. Kalau kita ya biasa orang tinggal di komplek itu mungkin pagar satu, tembok satu ini biasa dibagi 2. Tetapi ternyata ini persoalan Bapak Ibu buat orang-orang desa, nggak biasa mereka rapat mepet-mepet gini nggak biasa. Terus ini mereka nangkep nanam tanaman itu jadi di polybag. Saya akan kesulitan untuk memaparkan pakai narasi. Jadi udah biar aja ceritain. Ini loh yang tadinya bisa nanam macam-macam tapi mereka cuma polybag aja gitu-gitu. Nah, hal-hal seperti itu ini ada referensi ditulis dengan siapa gitu. Nah, berapa banyak policy recommendation kita tulis? Saya biasanya 2 maksimal 3. Kenapa begitu? Karena agak berat nulisnya untuk nyari harus apa, misalnya harus macam-macam gini tuh saya harus mencari tahu sampai misalnya ini ada plot allocation saya sampai harus ngomong oke ini luas minimumnya 15 meter persegi misalnya, itu sampai sedetil itu. Gitu. Jadi bukan yang kerjasama aja enggak, tapi sampai berapa sih sebenarnya yang kamu mau untuk mengalokasikan rumah yang misalnya layak atau apa, ini pakai begitu. Nah, itu Bapak Ibu sebenarnya policy brief itu. Itu barangnya, udah tahu barangnya, udah tahu cara menulisnya. Kalau exercise itu saya gini, menggunakan template ini. Boleh, silakan nanti saya beri, nggak ada masalah. Saya menggunakan template ini Bapak Ibu. Karena apa? Lebih gampang bagi peserta. Nanti peserta akan mengisi misalnya nulis judul di sini, menulis yang di kotak berikutnya masalah, oh berarti saya harus menyiapkan data dan sebagainya. Oke, ini 500 kata. Kemudian apa yang menyebabkan masalah terjadi? Ini 500 kata lagi. Oh, saya harus nyiapin apa? Ada dukungan macam-macam ini tadi. Oh, agenda kebijakan, saya harus nyiapin apa? Ini 500. Gitu. Nanti mereka teman-teman itu cuma menulis ini aja, tapi ini ya dari kajian ya, ini kita exercise 500. Nanti jadinya seperti itu policy brief. Seperti itu saya bisa share di sini ini yang ini. Bukan. Sebentar. Gimana nih? Oke, ini dia. Ini saya share. Ini policy brief-nya model-model seperti ini. Policy brief berasal dari Word itu tadi. Ini beberapa contoh ini yang saya tulis. Orang kan nggak malas ya. Ini teman-teman dari Banyuwangi. Nih tulis ini. Sama mereka. Di kotak-kotak itu, iya di kotak-kotak itu aja. Nanti kita bantu desainkan gitu. Atau kalau udah punya desainer sendiri nggak masalah. Gitu. Nih, kan judulnya menarik ya, Meretas Asa Sektor Pariwisata Kabupaten Banyuwangi. Gitu. Ini mengapa diperlukan ruang terbuka hijau publik gitu, hal-hal kayak gini. Subsidi transportasi wisatawan.
Ini semuanya dari kolom itu. Jadi kalau ngebayangin kayak gininya nanti susah Bapak Ibu, aduh nanti susah dan sebagainya. Udah nggak usah yang repot-repot, tapi kita akan menulisnya dari template ini. Template ini kemudian nanti baru dijabarkan. Begitu, itu yang cara paling mudahnya. Maka itu Bapak Ibu bisa menjadi trainer. Kalau nanti udah pernah nulis sekali, bisa jadi trainer. Bisa. Berapa jam? Ya nanti kalau udah canggih bisa 3 jam. 3 jam kerja nulis, fokus ya, fokus. Jadi kalau misalnya Pak deputinya itu mentarget misalnya seorang itu dalam 1 semester bikin 1 minimal, setiap orang ya, itu make sense sekali. Maksudnya itu batas minimal, untuk target itu batas minimal bisa. Kalau misalnya oke deh per 3 bulan 1 aja per trimester gitu 1, itu sangat doable banget. Itu apa namanya, yang praktek semua orang pasti bisa. Nanti ada macetnya, biasa gitu. Nah, terus kemudian Bu gimana meyakinkan tulisan policy brief kita ini baik atau bisa diterima? Bapak Ibu bisa meng-create kegiatan. Kegiatan itu adalah misalnya melakukan FGD dengan para ahli tadi misalnya ya. Di direktorat Bapak Ibu itu isunya apa? Isu yang sama ya. Isu yang sama itu dibikin nanti FGD. Untuk apa? Mencari masukan, untuk memberikan komentar terhadap policy brief-nya. Itu bisa dilakukan sebagai sebuah exercise pengetahuan. Gitu. Karena kalau dari perspektif saya ngajarin nulisnya. Tapi kan kalau kontennya itu mungkin bukan ilmu saya, gitu. Mungkin ada yang lebih tepat lagi di dalam konten itu. Dan kita butuh masukan, nah kita berarti mengundang narasumber yang lebih kompeten dan itu untuk memberi masukan sekian policy brief atau nanti ngadain workshop dan webinar macam-macam banyak hal Bapak Ibu bisa melahirkan banyak kreativitas dari seorang analis kebijakan. Itu yang semuanya sudah di-share. Monggo kalau ada pertanyaan, saya dengan senang hati akan menjawabnya. Baik Bu Bivola, terima kasih atas paparannya. Ini luar biasa nih Bu. Terus terang saya sendiri itu baru dapat gambaran policy brief ternyata seperti itu gitu ya. Karena terus terang di kami sendiri di AKPD DJPK sendiri masih sering terjadi silang pendapat mengenai policy brief itu sendiri. Karena di samping policy brief kami juga menyusun semacam policy paper gitu ya. Nah, dari penjelasan Ibu tadi yang sangat singkat, ringkas tapi benar-benar mengena gitu Bu ya. Itu tergambar sebenarnya kita bisa melihat perbedaan antara policy paper dengan policy brief. Kalau boleh saya simpulkan gitu ya, menarik beberapa hal penting yang disampaikan oleh Bu Bivola tadi. Pertama bahwa policy brief itu merupakan dokumen yang berdiri sendiri ya. Bahwa terus ini harus fokus pada satu topik saja, jangan banyak topik gitu ya. Terus jumlah halamannya maksimal 4 ya, 1.500 kata. Betul. Itu 500 kata pertama itu isu atau masalahnya bisa tergambar di situ ya. Bisa tergambar di 500 kata pertama. Terus itu menyampaikan implikasi negatif dari masalah apabila masalah tidak diselesaikan. Terus manfaat dari rekomendasi yang akan ditawarkan. Dan yang paling penting adalah mengenai kerangka gitu. Tadi sudah ada template-nya ya, bahwa judul itu di judul sudah menggambarkan masalah atau isu yang akan diangkat. Terus yang kedua mengenai faktor penyebab dari masalah itu, dan yang terakhir mengenai agenda kebijakan atau solusi yang akan ditawarkan gitu ya. Saya kira itu ya. Mungkin yang satu lagi yang mengenai grafisnya gitu ya, bahwa grafisnya itu memang ditayangkan secara ringkas ya, jelas yaitu terus mudah dipahami, sederhana, dan biarkan grafik yang bicara gitu. Terus highlight poin yang penting-penting. Saya kira itu yang bisa kita simpulkan ya. Dan Pak Lukman udah bisa jadi trainer kan? Udah bisa kan?
benar-benar Tinggal ini. latihan aja Pak Lukman. Nah, kan gampang Pak Lukman. Terima kasih banyak Bu Pola, ini benar-benar walaupun sangat singkat penyampaiannya, tapi mungkin hasil yang kami peroleh hampir sama dengan mungkin kalau di kelas minggu nih Bu. Iya. Baik Bu, kalau ini saya nggak ini panjang lebar, ini kayaknya di kolom chat udah banyak pertanyaan nih Bu, udah banyak disampaikan teman-teman ini. Oke, baik. Mungkin kita utamakan dulu ya apa yang ada di kolom chat ya, pertanyaan-pertanyaannya, Baik, baru nanti kalau masih ada waktu kita persilakan ke teman-teman untuk menyampaikan secara langsung gitu ya. Mungkin yang pertama ya, yang mungkin Bu Polo bisa membaca ada juga. Tapi Bu Mila nih, kayaknya Bu Mila ya, pertama Bu Mila ya. Seperti halnya jurnal. Dari Bu Mila dulu ya Pak ya. Boleh, silakan. Bu Mila itu ada satu sarana untuk seperti halnya jurnal, ada satu sarana untuk publikasinya. Apakah policy brief juga ada sarana untuk publikasi yang dinilai sehingga kita dapat mengetahui apa-apa prosedur kita? Oh gini, baik, bagus pertanyaannya Bu Mila. Suaranya feedback ya Pak? Oh gini Bu Mila, ada banyak cara untuk mendesiminasikan hasil dari policy brief kita. Saya melihat dari kasus misalnya di Banyuwangi, policy brief hasil tulisan teman-teman itu, analisis kebijakan sana itu, ditaruhnya di namanya bukan rumah dinas bupati atau wali kota itu Pak, pendopo. Di pendoponya yang biasanya di pendopo kabupaten itu kan berisi tentang kayak pameran produk-produk lokal gitu ya, produk-produk lokal Banyuwangi dan sebagainya. Nah, di situ tuh mereka ngeprint policy briefnya terus ditampilkan di sana itu sebagai oleh-oleh kalau ada yang datang studi banding kayak gitu itu ke Banyuwangi itu kemudian itu diambil sebagai oleh-oleh. DPR naruhnya policy brief itu di bandara. Di bandara. Itu ada tuh di ruang tunggu tuh suka ada policy brief dari DPR. Kalau kami misalnya nyetak ini, kemudian kalau ini kasusnya Indonesia gitu, kalau ada yang misalnya roadshow ke daerah-daerah ketemu bupati, wali kota, gubernur itu biasanya kita kasih. Tapi yang paling sederhana sebenarnya ruang publikasinya itu di websitenya direktorat kita, kantor kita, itu yang paling gampang. Gitu. Jadi di World Bank juga ada misalnya di website itu dikasih satu sub gitu tentang policy brief. Itu yang paling gampang. Gitu. Nah, tapi sekali lagi tergantung isunya ya Bapak Ibu, ada yang sangat sensitif mungkin nggak bisa dipublish ya di website kita, itu kita untuk kepentingan internal. Tapi kalau itu bisa dianggap penting, bisa di-share di website kantor kita. Begitu. Kemudian ini udah tadi sosialisasi besar huruf atau spasi apakah gimana Pak? Ya ini dari pertanyaan berikutnya dari Bu Radila nih ya Bu. Besar huruf menanyakan mengenai spasi Bu. Besar huruf apakah seperti membuat skripsi? Ya, kurang lebihnya begitu ya Bu ya. Kurang lebihnya 4 halaman itu satu spasi atau 1,5 500 kata. Nanti dilihatnya dari jumlah katanya Bu. Gitu. Dari jumlah katanya. Kalau font dan jenisnya itu kan nggak mempengaruhi. Kalau jumlah kata nanti signifikan. Jumlah kata gitu. Kemudian maksimal 4 halaman seperti apa? Persentase atau komposisi masing-masing dari 3 part dengan maksimal 4 halaman persen itu seperti apa ya sebaiknya tadi itu ya per 500 kata ya Pak ya, satu komponen 500 kata. Kalau memang ternyata dibutuhkan lebih dari 4 halaman 500 kata, apakah harus dipaksa resizing? Kalau ini isunya bisa berseri, bikin seri. Saya bisa misalnya ada isu gitu ya, saya pernah nulis policy brief, satu kajian gitu bisa menghasilkan 4 policy brief. Gitu. Jadi nggak dipadetin. Kalau dipadetin itu ini Pak, bukan semua dipelepek-pelepek itu nggak ada kebaca. Tapi kita bikin seri. Ada yang seri saya ada banyak nih seri-seri gitu. Ada yang 4, ada yang 5, ada yang 2 gitu. Jadi dibikin berseri. Itu lebih menarik. Begitu. Untuk bagian isi atau bahasan, saya sering melihat terkadang ada pecahan subbagian lagi. Sebaiknya
seberapa banyak. Oke, ini sebenarnya nggak ada yang ideal, tapi kalau Bapak Ibu menganggap ada sub itu penting untuk menekankan sesuatu, silahkan. Boleh. Penggunaan gambar atau grafik sebaiknya dibatasi berapa banyak? 3, Bapak. Lebih dari 3 nanti rame. Jadinya dari infografis. 3 tuh udah cukup, pilihin. Mana yang menurut Bapak Ibu menonjol. Itu. Kemudian penggunaan gambar udah. Apakah Polisi bisa menggunakan gaya penulisan populer seperti itu? Oh, bisa sekali. Malah kalau bisa, Polisi ini gaya penulisan populer seperti di koran. Itu lebih enak. Maksud agenda kebijakan applicable atau doable, apakah dapat di-frame dalam beberapa tahap? Oh, ini yang diminta. Jadi harus bisa dilakukan, ini siapa melakukan apa, kapan, dan bagaimana. Sebenarnya kan menjawab itu ya. Itu. Atau langsung aja dikemas maksimal dalam 1-2 paragraf. Penjelasan tentang siapa, kapan, melakukan apa, boleh nanti bentuknya tabel, boleh Bapak Ibu, boleh juga narasi juga boleh. Gitu. Itu itu Mas Aditya. Mas Aditya. Perbedaan dengan executive summary. Executive summary itu kan hanya kesimpulan ya dari sebuah kajian, ada sebuah kesimpulan aja. Kayak abstrak gitu ya, executive summary gitu. Dia tidak di executive summary kan tidak ada data-data, tidak ada grafik, tidak biasanya jumlah katanya kalau executive summary juga sangat terbatas, mungkin 500 paling banyak, 500. Bahkan ada yang cuma 250 tuh. Gitu. Perbedaan dengan tadi executive summary dengan jumlah kata, barangnya pun beda. Biasanya executive summary ada di depan sebuah kajian. Sebuah kajian yang besar gitu, di depannya biasanya harus ada executive summary. Itu yang biasa umumnya ada. Policy note itu biasanya saya pernah bikin policy note itu 2 lembar, Pak. World Bank suka bikin policy note, bikin gampang aja, apa sih isunya gitu aja. Tetapi cuma cerita tentang ada masalah gitu aja. Tidak ada 3 indikator, masalah, penyebab, sama solusi. Ya cuman ngomong aja begitu. Itu Mas Adit. Bahan akan dikirim, iya nggak ada masalah, bisa. Apakah agenda kebijakan bisa mengambil dari salah satu usulan atau saran dari masyarakat maupun pelaku di lingkungan? Oh, bisa banget dan itu penting. Karena tadi itu saya juga mendapat saran yang ditulis di usulan kebijakan itu dari pelaku-pelaku di lingkungan itu, isu tersebut. Begitu. Itu Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu pastinya semuanya punya kajian, punya skill, punya, tapi ini mengelolanya aja kok. Ini di persoalan mengelolanya aja sebenarnya. Saya nggak melihat ada masalah yang susah-susah. Ini Mas Fahri ya? Mas Fahri angkat tangan tuh. Iya Bu, kalau diizinkan sama moderator nih Bu. Oh, biasa angkat kaki Bu. Monggo Mas. Kayaknya kita ketemu lagi deh Mas. Iya nih Bu. Udah berhasil nulis berapa Mas? Belum Bu. Masih di konsep. Silakan Pak Fahri. Ini Bu, ada sedikit yang mengusik di benak saya. Ini tidak jarang nih Bu ya, saya atau teman-teman gitu. Sebenarnya sudah ada kesimpulan atau rekomendasi di kepala gitu. Jadi akhirnya kadang tuh kita akhirnya nyusunnya dari belakang Bu gitu. Mundur gitu kan. Kira-kira paham nggak maksud saya Bu ya? Akhirnya latar belakang bla-bla-blanya itu menyesuaikan dengan rekomendasi gitu kan. Padahal kan sebaiknya kan dari depan nih kita nyusun kan, dari data diolah baru kemudian menjadi rekomendasi gitu. Itu yang pertama Bu. Menurut Ibu bagaimana gitu ya praktek-praktek seperti itu gitu. Yang pertama. Kemudian yang kedua tadi pada
contoh yang Ibu sampaikan di halaman terakhir itu kan di kolom bawah ada cantuman policy brief ini berdasarkan kajian bla 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 gitu kan. Padahal di satu sisi di tempat kami itu kadang untuk memberikan rekomendasi itu dalam waktu singkat gitu. Jadi kami susun dalam bentuk policy brief tapi bukan berdasarkan kajian tertentu kami yang lebih dalam gitu ya, tapi hanya berdasarkan current isu saja gitu. Boleh. Gimana tuh Bu seperti ini? Boleh Mas Fahri, nggak apa-apa. Boleh Mas Fahri, karena misalnya kajian itu butuh waktu lama, misalnya ya, butuh waktu lama, yang serius loh ya, butuh waktu lama, resources-nya nggak murah. Dan kita butuh gerak cepat. Nah, butuh gerak cepat itu kan berarti evidence dari current issues yang tadi ya, kalau exercise dari Twitter kayak dari berbagai sosial media, dari berita online itu boleh banget. Bagus malah, biasanya itu lebih kena, kalau dijual ke eksternal itu lebih kena. Ya. Kalau tentang gaya dari belakang, itu tuh salah tuh enggak, cuman mungkin kan yang dipertanyakan, misalnya ini saya menganalogikan Mas Fahri itu langsung pengen punya anak gitu loh. Saya bilangnya langsung punya anak gitu. Mas kayaknya itu dulu deh Mas, kenalan dulu, pacaran dulu mungkin ya kalau boleh yang pacaran itu, terus habis itu kawin gitu loh Mas. Baru punya anak. Tapi Mas sudah apa namanya, kalau udah rekomendasinya begini berarti kan itu harus mengada-ngadakan masalah gitu loh Mas. Mengada-ngadakan. Nah ini nih, apa bisa Mas wong apa namanya, emang kebijakan itu kan kita rumuskan karena kita berangkat punya sesuatu hal nih. Gitu. Nah, mungkin kalau penyebabnya bisa terakhir, oke nggak apa-apa. Tapi tetap hal utamanya adalah kita punya pasangan dulu, Mas. Misalnya mau punya anak ya kita punya si pasangan kita dulu, Mas. Pasangan itu apa sih? Masalah dulu gitu loh. Nanti mau punya anaknya ya nggak apa-apa lah, mau kawin apa enggak terserah lah ya. Apa namanya? Tapi persoalan masalah itu yang menemukan masalah adalah masalah itu sendiri. Itu yang suka susah. Menemukan masalah adalah masalah itu sendiri. Gitu. Nah, ini yang biasanya kita butuh exercise karena mungkin buat timnya Mas Fahri itu nggak jadi masalah, tapi buat kami itu jadi masalah. Itu menarik loh. Nah, itu tuh perlu, kalau idealnya adalah kita duduk bersama dalam satu tim ini untuk menangkap ini isu apa dan serial apa yang mau kita jual di dalam unit kerja kita. Itu jadinya cakep Mas, jadi bisa serial. Jadi bukan sekedar saya bisa nulis doang kayak gini, enggak, tapi dia berkonsep dari institusi gitu. Jadi nanti kalau orang misalnya tentang kasusnya di Mas Fahri di direktoratnya Mas Fahri itu, orang akan nanti merujuk baik internal atau baik eksternal ke direktoratnya ini. Gitu. Biasanya kita perlu ini Mas. Gimana Mas? Biasanya yang policy berbentuk serial itu yang seperti apa Bu ya? Untuk menserialkannya itu. Kajian itu ketika di sebuah instansi kita melakukan kajian itu kan biasanya kajiannya besar Mas. Misalnya efek pandemi terhadap sosial ekonomi masyarakat misalnya ya. Berarti kan ada policy brief yang menyangkut persoalan ekonomi, dampak ekonomi, ada policy brief menyangkut dampak sosial. Itu kan udah dua sendiri tuh Mas. Padahal dampak sosial aja mungkin bisa dipisah. Oh, dampak sosial pada masyarakat bawah misalnya, oh ini dampak sosial pada masyarakat menengah, oh dampak sosial masyarakat atas. Udah 3 tuh Mas di dampak sosial. Yang ekonomi apa? Oh, ekonomi misalnya persoalan UMKM, oh itu 1. Terus persoalan misalnya yang pengusaha-pengusaha online, misalnya itu udah 2. Jadi kajian tentang dampak pandemi terhadap sosial ekonomi kita bisa bikin 5 serial. Tuh. Gitu, 5 serial. Kan menjadi kayak berseri. Pada kajiannya 1. Nah, apakah nanti datanya nggak ada semua? Di kajian itu bisa jadi datanya tidak dapat disediakan untuk bikin 5 seri. Nah, kita bisa menggalinya dengan tadi itu data-data current affair itu, Mas. Dari
berita-berita Tapi online. kalau serialnya based on periodik waktu gitu, boleh. Mungkin juga Bu ya? Bisa banget. Boleh banget. Ini apa per semester mungkin ya, per semester apa per trimester gitu, boleh banget. Dengan permasalahan yang sama gitu Bu ya. Mungkin kita menggambarkan perkembangan atau beda permasalahan. Permasalahan yang sama beda, tapi kan datanya nanti akan berbeda. Itu ya, datanya harus berbeda. Permasalahannya mungkin di seputar tadi itu pandemi kelas bawah. Itu ini apa payungnya. Cuman kan nanti kelas bawah yang apa? Kelas bawah yang perempuan misalnya, kelas bawah yang lansia gitu-gitu kan jadi beda-beda itu Thomas. Bu. Matur suwun Bu. Ya Mas, sami-sami. Baik, terima kasih Mas Pare. Kita bisa kembali ke kolom chat, barangkali ada yang kelewat tadi ini Bu. Ini iya. dari Dia Sajekti, AKPD Kota Probolinggo. Ini sebenarnya pertanyaannya gini Bu, buku Polisi Brief, ya, Polisi Briefnya Bu Bivola itu yang bisa dibeli nggak gitu Bu? Yang judulnya Penguatan Perempuan dalam Pemulihan Ekonomi Pasca Pandemi. Itu pertanyaan pertama tadi Bu. Saya kirim aja Pak, nanti contoh-contoh policy brief saya ya Bapak Ibu ya, mungkin bisa dipakai sebagai acuan gitu. Oh ya, wah luar biasa nih, terima kasih banyak Ibu. Mungkin sama-sama, saya ada beberapa contoh-contoh, silakan nanti Bapak Ibu pergunakan. Oke, baik, kembali ke mungkin yang di kolom chat udah semua ini ya. Teman-teman yang lain mungkin ada yang mau bertanya. Saya lihat ini Pak Ari nih. Pak Ari seperhatikan dari tadi nih. Soalnya biasanya Pak Ari pasti nanya gitu. Ketahui. Ya silakan Pak Ari kalau ada pertanyaan Pak Ari. Terima kasih Pak Lukman. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat sore. Bu Ola, terima kasih atas informasinya. Saya mau konfirmasi atau penjelasan detail aja Bu. Pertama, kalau memang datanya kuantitatif mungkin grafik bisa ya Bu ya. Tetapi kalau seandainya saya mau menulis tentang sesuatu yang bersifat kualitatif Bu, yang persepsi atau penerapan satu aturan sehingga datanya itu lebih ke kualitatif, apakah memang diwajibkan dengan grafis atau apa Bu ya? Kalau memang gini Pak. Ya Bu, itu dulu. Pakai box aja, kotak gitu Pak, pakai kotak box gitu. Itu misalnya cerita tentang hasil observasi, hasil wawancara, kutipan wawancara, gitu pakai box-box itu aja nggak apa-apa. Atau misalnya Bapak mau meng-highlight kebijakan tertentu, dipakein box gitu. Oke, jadi kita cuma Bu, mainan di situ aja Pak, mainan di situ aja. Jadi kan ada kebijakan standar harga satuan regional Bu. Saya sudah bikin 2 tulisan Bu terkait masalah persepsi anggota DPRD terhadap uang harian perjalanan dinas, dan satu lagi persepsi terkait honorarium bagi PNS di daerah. Jadi saya lebih banyak ke data, wawancara, pertanyaan lewat chat, WA ke saya Bu. Saya kumpulkan, lalu saya bikin gitu Bu, secara tulisan tuh lebih ke hasil wawancara itu dan apa yang perlu diperbaiki dari kebijakan itu sendiri Bu. Nah itu berarti pakai box ya Bu ya? Pakai box itu bagus banget Pak. Justru itu menarik Pak. Nanti Bapak tonjolkan itu, ini versi wawancara dengan kalau kita nggak mau menampilkan namanya kan kita cukup itu ya, seorang anggota DPRD di kota X misalnya gitu ya Pak ya. Itu tuh penting Pak. Itu justru kita kan sering juga seneng ya Pak ya, maksudnya kita di luar policy brief ya. Kalau ada yang kotak kayak gitu kita malah baca kan Pak daripada ureannya. Gitu. Itu menarik Pak. Sangat menarik. Dan isunya Bapak itu bagus tuh. Pertanyaan berikutnya Bu, kalau seandainya kita referensinya Bu, saya karena
saya bingung juga referensinya itu apakah tulisan yang saya bikin sebelumnya, karena sebelum peraturan itu Perpres itu muncul, kami membuat kajian dulu Bu terhadap hal itu. Tetapi setelah berlangsungnya Perpres itu berjalan, nah ini yang saya tangkap referensinya yang mana gitu ya. Saya jadi apakah referensi yang sebelum kajian yang pernah kami lakukan atau referensi yang kuesioner itu aja Bu yang dipakai Bu. Mohon pencerahan Bu. Boleh mana aja Pak? Boleh dua-duanya boleh yang sebelumnya, boleh yang baru, boleh apa aja kok Pak. Oke. Nggak ada apa ya, sepanjang sumber itu bisa dipertanggungjawabkan referensi itu, dukungan-dukungan Bapak itu. Jadi bukan yang kayak mungkin Wikipedia atau Blogspot gitu-gitu bukan ya, tetapi saya baca ini di sebuah tulisan dan ini bisa dipertanggungjawabkan, dipakai sebagai sumber referensi kita. Boleh. Ini yang membedakan kita dengan kayak tulisan di jurnal internasional gitu, mereka punya syarat misalnya 70% dari referensi itu harus dari jurnal internasional 5 tahun terakhir gitu ya. Itu kan ada syarat-syarat begitu. Nah, kalau dari porsi brief kita ini nggak pakai begituan. Mau tahun berapa sumbernya boleh. Mau dari buku, mau dari jurnal boleh gitu. Itu tuh lebih longgar, Pak. Siap, itu lebih menurut saya lebih enak. Ya Bu, karena memang ini pertanyaan dasar yang kadang-kala kita susah untuk membedakan gitu. Karena tadi itu Bu, karena banyaknya fenomena, lalu saya kepikiran membuat policy brief, bahkan tulisan di media-media kayak gitu, kepikiran ya, referensi yang mana. Jadi oke Bu, terima kasih Bu. Oke. Terima kasih. Bisa banget. Sama-sama Pak. Baik teman-teman, terima kasih Pak Ari. Kirim beberapa Bapak Ibu. Teman-teman yang lain masih ada, mungkin terutama yang dari daerah nih, AKPD daerah. Mungkin ini kesempatan yang sangat bagus gitu ya, jarang-jarang bisa langsung ketemu sama yang ahli menulis ini, menulis policy brief. Izin Pak Lukman. Bapak Ibu sebenarnya semuanya bisa deh, bisa. Saya mah percaya bisa. Gimana Pak? Silakan Pak. Izin Pak Lukman, boleh Pak Lukman? Boleh silakan Pak. Ini Arioma Pak. Pak Arioma ya, silakan Pak Arioma. Ya, mohon izin Pak Lukman, boleh ini saya matiin kamera karena jaringannya lagi kurang bagus nih Bu. Iya Pak, silakan. Mungkin ini aja sih Bu, mau nanya yang mungkin agak sedikit teknis ya Bu ya. Kalau tadi kan Ibu sudah jelaskan tuh Bu, ada beberapa bagian besar dalam kita menulis policy brief, mulai dari judul, lalu ada masalah, lalu kita melihat penyebab dari isu atau masalah tersebut, baru yang terakhir agenda kebijakan ya Bu ya. Ya betul. Nah, saya nggak tahu nih apa nanti takutnya kita terjebak dengan bagian-bagian itu, khususnya yang terkait masalah gitu Bu ya. Karena mungkin di kita di AKPD mungkin ada beberapa penugasan, mungkin bisa dibilang seperti itu yang diberikan kepada kami. Misalnya kita akan melakukan suatu evaluasi dari suatu kebijakan gitu Bu ya. Yang mana memang dalam pelaksanaan kebijakan itu yang kita lihat sementara itu nggak ada permasalahannya gitu Bu. Tapi karena memang kebutuhan untuk dilakukan suatu evaluasi, nah sehingga kita akan melakukan suatu dalam tanda kutip melakukan suatu kajian terkait dari evaluasi dari kebijakan tersebut gitu Bu. Nah, kalau seperti itu apa Bang itu bukan termasuk dalam ruang lingkup policy brief gitu Bu? Atau mungkin itu bentuknya nanti yang lain gitu, mungkin artikel atau mungkin paper atau apa seperti apa Bu? Gini, oke, baik. Ya Bu. Mas Ari Yoma, ada dua hal nih Mas. Satu, kenapa kita nggak bisa dapat sisi kosong dari atau kelemahan ya kekurangan dari sebuah kebijakan tersebut, kita anggap itu udah baik-baik aja. Bisa jadi kemampuan kita dalam mengaksesnya itu kurang komprehensif Mas, sehingga bisa nggak nemu apa kekurangannya. Karena
Karena kan kami di public policy, Mas, pasti kebijakan itu ada cederanya, pasti. Karena dia kan dibikinnya, jadi kan ada masalah dulu baru kebijakan, tapi kan kemudian masalah itu kan pasti berkembang. Nah, pasti ada sisi yang kebijakan itu ada gagalnya gitu loh. Karena kan kebijakan apapun itu bukan kebijakan panacea. Panacea kan obat dari segala obat. Pasti ada ruang kosongnya. Nah, bisa jadi kita misalnya nggak bisa menangkap, oh ternyata ini tuh oke kebijakannya benar, tapi kenapa kok misalnya ya kok orang daerah nggak tahu ya? Kan tetap ada persoalan, Mas. Gitu loh, ada persoalan di bagaimana kebijakan ini bisa sampai ke daerah. Padahal kita anggap itu bagus ya. Nah, kenapa koknya ini loh Mas yang kudu kita assess lebih lanjut dan itu kita angkat sebagai persoalan misalnya tentang sosialisasi atau diseminasi kebijakan sampai daerah kayak gitu. Banyak Mas, pasti Mas gini, ini udah jelas loh misalnya kebijakan ini udah jelas banget siapa ngapain apa. Tapi kok misalnya yang saya tahu kalau di ASN ini loh Pak, pengisian jabatan, kan ada aturannya harus 1 tahun dulu posisinya ada di situ baru boleh diputar. Itu peraturannya udah jelas dan apa ya, nanti sanksinya apa. Tapi kok dalam prakteknya ada kepala daerah atau pimpinan tuh yang belum setahun udah ngerubah-ngerubah. Kan pasti ini masalah, Mas. Gitu loh, ini masalah. Masalahnya bukan di masalah kebijakannya udah benar, tapi implementasinya, Mas. Gini, mengapa kok ada kepala daerah atau kepala gitu yang bisa yang nekat men-switch pegawai-pegawai itu. Padahal harusnya syaratnya 1 tahun nggak boleh diapa-apain. Gitu. Nah, tetap Mas, itu tetap ada persoalan Mas Aryoma di situ. Nah, mohon izin Bu. Ya. Mungkin lebih ke alurnya kali Bu ya. Yang ke alurnya mungkin kan memang begitu kita diberikan begitu kita melakukan evaluasi itu kan memang hasil yang kita dapat ya baru kita ketemu masalahnya gitu Bu setelah kita melakukan evaluasi. Mungkin di awal sebelum kita melakukan itu ibaratnya gimana kita startnya tuh bukan dari permasalahan gitu. Kita justru mau mencari masalah. Nah, maksud saya apakah itu masih dalam ruang lingkup policy brief juga gitu Bu? Masih kalau kita udah dapat masalahnya, Mas. Berarti di akhir, Mas. Maksudnya setelah evaluasi itu terjadi, kita nulis policy brief. Ya, itu maksud saya, Bu. Jadi di akhir, Mas, di belakang. Di belakang dari hasil evaluasi. Tapi di depan, ujuk-ujuk misalnya kebijakan apa gitu, kita nggak bisa ngapa-ngapain. Karena kalau itu sifatnya cuman policy note aja bahwa ini loh ada kebijakan pemerintah namanya ini begini ininya gitu aja Mas. Iya. Kalau itu kan tadi nggak masuk tuh Bu di bagian yang Ibu sudah buat 3 itu kan Bu kan tadi di bagian 3 Ibu yang Ibu buat kan di awal kan kita deskripsikan dulu masalahnya. Kalau misalnya di bagian awal gitu kita deskripsikan kebijakannya gitu bisa nggak Bu? Baru nanti di akhir findingnya bahwa ada masalah ini lalu rekomendasinya seperti ini gitu Bu. Itu sebagai paragraf pertama ngomong bahwa ada kebijakan yang namanya ini gitu tuh Mas. Kebijakan ini ternyata menimbulkan masalah ABC itu gitu loh Mas di depan, cuma cerita gitu doang. Oh ya baik Bu. Bisa tuh Bu ya, masih bisa jadi policy brief. Boleh tapi jangan ini Mas, jangan panjang-panjang karena orang tuh kita sendiri loh ya tempatin diri kita bahwa kalau ada kebijakan itu malas banget bacanya. Malas banget. Jadi kebijakan ini esensinya aja ini tentang apa sih dan ternyata punya ruang masalah seperti ini gitu aja. Terus kalau misalnya juga kita juga suka diberi tugas kayak bikin semacam profile gitu Bu, profile daerah, entah itu profile terkait APBD-nya atau mungkin terkait pendapatannya. Nah, itu apakah juga bisa masuk konteks policy brief Bu? Karena sama lagi tadi seperti saya tanyakan, berangkatnya bukan dari masalah memang karena ingin membuat kayak semacam profile yang mungkin nanti bisa jadi ya mungkin bisa sebagai bahan comparison gitu Bu, perbandingan antar daerah dan lain sebagainya. Profil itu bisa sebagai supporting data kita Mas, yang tadi saya kasih ruang 1 lembar untuk supporting. Tapi tetap supporting untuk menjelaskan menguatkan argumen kita bahwa masalah ini terjadi, ini loh karena profilnya begini gitu.
Jadi diantarkan ke situ. Oke. Jadi Baik, Bu. bukan data yang berdiri sendiri loh Mas. Dia nggak berkaitan gitu, nggak ada gunanya. Misalnya APBD-nya segini kayak gitu, nggak kayak gitu. Bahwa Itu misalnya bukan policy brief gitu Bu ya? bukan. Bahwa ini loh ada data padahal gajinya pegawai udah tinggi, kok masih korupsi ya? Misalnya kayak gitu. Itu kan kita melihat ini loh datanya nih menunjukkan gini. Ini kan supporting argumen kita. Ya, baik Bu, makasih Bu. Itu aja Ya, mungkin Bu. Mas, Terima kasih banyak Bu. Terima kasih Pak Aryoma atas pertanyaannya. Barangkali masih ada yang akan bertanya, Bapak, Ibu-ibu, kami persilakan. Ini pesertanya luar biasa nih Bu, sampai sore ini ada bertahan 82 orang nih. Ya. Kalau malah lebih banyak daripada tadi pagi. Kalau tadi pagi nggak pernah menyentuh angka 80-an. Ya, baik. Silakan Bapak Tapi Ibu. nanti kapan-kapan kalau latihan kecil loh Pak, grup kecil Pak. Oh, ya. Di instansi yang lainnya itu sampai seleksi Pak. Jadi di timnya Bapak itu menseleksi untuk siapa yang benar-benar serius. Apakah seleksi? Ya. Ini baru pengenalan pertama sih sebenarnya Pak. Iya, nggak apa-apa Pak. Ada lanjutannya gitu. Yang nanya dapat coklat tuh dari Pak Lukman katanya. Pak Lukman. Ya mungkin sebelum kita tutup nih, karena kelihatannya sudah tidak ada lagi, udah puas semua nih kayaknya nih. Udah cukup karena memang ringkas dan jelas gitu. Saya tanya dulu Pak Lukman. Itu ada Pak Imanuddin. Ada. Iya Pak Imad. Pak Lukman. Ya silakan Pak Imad, mungkin mau menyampaikan sepatah dua sebelum kita tutup. Monggo Pak Imad. Ya, bukan patah-patah ya. Baik, makasih Bola. Bola, jadi ini bukan persepsi ya, ini teori atau memang ini pakem Bu ya? Kalau policy brief itu harus 4 halaman. Itu karena dasarnya itu kan ini kalau kita diminta buat policy brief, ini makanya kita datangkan narasumber itu untuk memberikan pencerahan. Nah, begitu menyampaikan bahwa dari Ibu itu formatnya adalah 4 halaman, kadang pimpinan atau beberapa orang itu memandang bahwa segitu itu tidak bisa menggambarkan secara utuh gitu ya. Sedangkan kadang ada beberapa tadi kan ini kan satu masalah satu policy brief soalnya. Nah, kadang kita itu ingin mengangkut dari beberapa masalah. Problemnya ini masih temanya tema sejenis, misalnya Pak Lukman mau ngangkat terkait bansos gitu ya Pak Lukman ya. Nah itu ada singgungan yang lain ingin diangkat-angkat itu karena memang terkait. Nah ini idealnya gimana Bu? Apakah ini harus satu policy brief sendiri gitu? Itu satu dulu Bu, biar satu-satu Bu. Makasih. Gini Pak Imad, Pak Imaduddin, itu kita naikkan levelnya jadi policy paper Pak. Memang ada. Kita naikkan policy paper. Jadi Bapak bisa punya ruang lebih luas lagi untuk mengeksplor, jadi nggak ada hambatan jumlah kata dan sebagainya di dalam policy paper. Policy paper itu range-nya 8.000 sampai 10.000 kata, Pak. Kan cukup ya? Kalau dibagi satu lembarnya 500 itu sekitar 8.000 sampai 10.000. Itu jadi sekitar 20 halaman ya Pak ya. Kalau satu lembar kan sekitar 500. 20 halaman ya. Itu udah lebih dari cukup Pak. Orang baca tebel-tebel gitu nanti yang ngomong aja Pak, ini kan kurang ini ya. Tak suguin 100, mabok darat mabok laut juga pusing. Nggak dibaca nanti, saya meminta singkatnya aja deh. Kan suka gitu tuh loh Pak. Ngomong singkat kesingkatan, udah deh kalau gitu saya gedein ke policy paper. Wah ini kok tebel banget, aduh. Suka begitu itu loh Pak. Ini jadi gini Bu, saya diminta membuat ada empat inilah ya, saya bilang itu masalah ya karena ada data yang masing-masing itu kita hubungkan itu ada empat hal lah. Nah, satu sisi
mintanya 10 halaman. Ini kan nanggung nih, policy brief enggak, policy paper juga enggak. Gitu kan. Karena ini kan jangkauannya supaya yang baca juga tidak kebanyakan ini kan. Gimana ini Bu solusinya Bu? Tetap policy ini Pak, masukkan policy paper aja kategorinya, tapi mini policy paper ya. Jadi kan karena maunya cuma 10 kategorinya di policy bisa, paper. Ya? Bisa. Berarti pakai landasan teori ya? Ya, gitu-gitu. Urutannya seperti ya, masih sebenarnya ya, kayak jadi ya. skripsi ya Pak ya, skripsi tesis gitu-gitu ya, alurnya seperti itu modelnya. Izin Bu, kalau kayak gitu Ibu bisa share nggak Bu, yang mini skripsi mini policy paper itu kan layoutnya Ibu kan nyampaikan tadi yang 3 halaman itu ya, yang policy brief. Kalau yang mini policy paper ada gini, tadi saya sih download. Biasanya yang aktif itu di World Bank Pak, bikin kayak begitu. Bikin seperti itu di World Bank. Saya tadi mencoba mendownload ini. Saya beri ininya. Sebentar, ini. Ada satu lagi. Ini. Ini dia. Ini Pak. Ini policy paper. Malah dia gede lihat Pak, 112. Ini policy papernya World Bank. Ini seperti ini Pak. Agak berat kan Pak? Agak berat tak Pak? Ya, ini berat nih. Agak berat, makanya ini agak berat. Ini World Bank itu seperti ini, sekarang sekitar segini halaman. Kalau mau disingkat terus, kemudian ini juga model World Bank. Ini gini-gini Pak. Apa? Nih modelnya, ini ada daftar isinya, bisa dilihat kan. Berat toh Pak? Berat, kalau saya sih agak berat ini. Ini tadi. Oh ini udah. Ini. Dan biasanya sih ada apa singkatan kayak gini-gini tuh ditulis ya Pak. Ini seperti executive summary-nya toh Pak. Ini executive summary tadi kalau ada pertanyaan, ini executive summary sebenarnya ini. Nih, ini terdiri dari beberapa chapter Pak, 30 halaman. Ini yang paling sederhana. Gitu. Jadi itu Pak model-model seperti ini policy paper. Ya Bu, makasih Bu. Nanti kalau yang untuk mini policy paper ya Bu ya, kalau Ibu punya yang contoh ringkas Ibu, nanti tolong bisa ya Bu. Ya. Ya, biar paling enggak, kalau syukur-syukur Ibu udah punya template kayak yang policy brief yang 3 halaman itu lebih mengena kalau yang tadi ya. Nah, kalau yang policy paper walaupun nanti kan ada beberapa dari JF yang lain ini kita undang. Gitu Bu, nanti minimal yang policy paper alurnya dulu aja Bu, nanti masalah ya bisa Pak. Bisa nanti di sesi-sesi berikut Ibu. Baik. Ya, makasih Bu. Sama-sama Pak. Bagaimana, masih ada pertanyaan? Izin Pak. Izin Pak Lukman. Nanya Pak Dokter. Oh silakan Pak Marta. Ya siap. Terima kasih. Pak Dokter silakan Pak. Makasih Bu Ola. Terima kasih Pak Lukman, Pak Imad. Bu, saya mau nanya aja Bu. Kalau sebenarnya bukan nanya ya. Ini saya terima kasih ini atas pencerahannya untuk policy brief. Nah, mungkin bisa kita minta juga ke panitia nih Pak Imad supaya diundang lagi Bu Ola untuk Pak untuk
satu untuk policy paper, kemudian pimpinan harus tahu ini, harus ngikuti. Ini kan kebetulan nggak ngikut, pimpinan kita nggak ikut nih Pak. Jadi kalau JF sudah tercerahkan, pimpinan kayaknya belum tercerahkan ini. Karena kan kalau policy brief yang dimaksud dari Bu Ola ini akan mudah dikerjakan kalau ada istilahnya idenya itu dari kita, ada permasalahannya dari kita lah. Yang terjadi ini kan kadang-kadang yang sudah dibicarakan dengan yang yang sebelumnya tadi itu pimpinan itu sudah mendrive Bu, maksudnya itu temanya nulis ini. Nah, padahal kita kan nggak tahu nih ada masalah atau enggak di situ. Kedua juga tidak. Kedua itu kita begini Bu, kita kan belum tahu datanya ya. Nah, kalau namanya pimpinan kan pengennya ada masalah dengan data yang dalam. Nah, kadang kita itu juga tidak tahu datanya itu seberapa dalam gitu. Seperti saya ini ditugaskan untuk mencari data investasi di perkebunan, sektor perkebunan. Tadi saya sudah nanya ke kata data Japri, ternyata di kata data itu juga tidak ada itu Bu, sampai ke perkebunan karena dia tidak kerjasama dengan BKPM. Nah di BKPM sendiri itu juga sektornya itu bukan perkebunan, tetapi sektornya itu tersier, sekunder gitu. Terus sektornya itu ada pertanian gabungan dengan perkebunan. Nah itu pun saya tidak yakin untuk dapat datanya begitu ya. Nah ini kan mungkin perlu nanti Bu menjelaskan ke pimpinan sehingga kadang-kadang itu kalau kita menulis tapi di drive orang sehingga ide dan kesiapan kita kan berbeda dengan kalau kita punya ide sendiri terus kita sudah siap dengan datanya begitu Bu. Itu aja sih Bu lah. Jadi bukan pertanyaan ya Bu ya, cuman nanti mohon kalau pas ada pimpinan kita bisa dijelaskan gitu. Terima kasih Bu. Iya Pak, betul. Tadi makanya saya sempat singgung tentang kayaknya perlu memang duduk bersama di unit kerja itu. Ini tuh kita mau nulis apa, toh mau ngangkat apa, gitu loh. Ini kan kemudian baru jadi misalnya kita yang dari staff itu juga kita punya data ini, kita punya pandangan seperti ini. Coba pimpinan apa? Nah di titik tengah itu loh Pak, yang memang jadi penting. Karena nanti yang Bapak Ibu tulis itu kan suaranya unit kerja ya soalnya, bukan individu. Ini yang cukup perlu diskusi intens bersama kepentingan bersama. Tinggal nanti pimpinan menargetkan, berapa maunya isu ini, isu kita mau ngangkat isu apa, investasi di bidang apa itu, berapa banyak yang mau kita hasilkan, terus siapa yang menulis dan sebagainya. Jadi memang perlu diketahui Pak, nggak bisa sepihak itu juga. Kita yang nulis juga mabok darat mabok laut ya Pak ya. Saya bisa pahami perasaan Bapak. Betul Pak. Curahan hati yang paling dalam kayaknya. Izin Pak Lukman sedikit. Ya, terima kasih ya Pak. Terima kasih Pak Dr. Maharta. Atas pertanyaannya tadi sudah ditanggapi. Ini Pak Ai kayaknya masih penasaran nih. Bola masih ada yang tersangkut dalam hati nih. Ini dituangkan aja semua di sini Pak. Nanti nggak bisa tidur. Ini kayaknya nggak mau berpisah ini dengan Bu Ola ini. Mumpung masih ada waktu sedikit. Oh iya sih. Begini Bu Ola, poll brief itu kan singkat ya, beda dengan poll paper gitu. Ya. Dalam poll paper itu kita bisa bikin bridging yang smooth antar bagian tulisan gitu Bu. Ya. Misalnya bridgingnya gitu kan. Nah, mungkin Bu Ola bisa sharing sedikit gimana bikin bridging yang smooth gitu ya. Misalnya dari latar belakang ke pembahasan, terus sampai ke halaman agenda kebijakan gitu Bu.
Kira-kira seperti itu, Bu. Terima kasih. Gini Mas Fahri, itu akan susah gini-gini. Saya lebih mudah coba dikasih misalnya masukan dari Mas Fahri apa, saya ngomentarin. Karena kalau cuma jelasin aja itu gampang ya, kan ngomong doang. Tapi gini sebenarnya, yang suka luput orang menulis policy paper itu kan harus ada tinjauan literatur lah, gampangnya gitu ya. Nah, tinjauan literatur ini seringkali tidak digunakan oleh penulis untuk menganalisis masalah tersebut, gitu, atau temuan yang dari hasil kajian kita. Jadi ya udah ya sekedar ada tempel. Latar belakang masalah, kalau nulis policy paper biasanya kami suka dibalik tuh justru Mas Fahri. Dari belakang nulis pendahuluan itu malah justru terakhir kalau nulis policy paper. Terakhir untuk mencoba membuat alurnya itu smooth. Itu yang diajarin kalau dari saya diajarin tuh orang-orang senior itu tuh kayak gitu. Terakhir lah pendahuluan itu justru terakhir kalau di policy paper. Gitu, karena supaya alurnya itu lebih smooth itu begitu. Nah, kemudian biasanya di pendahuluan itu lebih 1.000 kata, kalau policy paper ya 1.000 kata, literatur itu 1.500, kayak gitu-gitu ada jumlahnya, benar-benar nanti akhirnya 8.000 totalnya. Nah, tetapi menggunakan apa yang dicari untuk menganalisis temuan kita, itu yang suka bikin nggak smooth, itu kuncinya. Gitu. Jadi kan kita harusnya kan menulis apa yang ditulis di literatur review untuk menjawab persoalan. Nah, ini nggak dipakai. Itu kalau ngoreksi kayak gitu yang biasa dilakukan. Tapi kasih contoh aja nanti Mas Fahri kalau punya tulisan saya bisa akan ngasih komentar, oh Mas Fahri nggak smooth nih, oh ini smoothnya gini. Itu saya lebih bisa realnya Mas Fahri. Baik Bu, terima kasih. Oke Pak Fahri, gimana? Biar nggak penasaran itu benar Pak Lukman. Sampai gondrong dia bajakan Pak nulis. Fahri udah puas gitu ya. Pak Fahri harus ngasih tulisan Pak Fahri. Baik Bapak Ibu sekalian, jadi apakah masih ada yang akan ditanyakan? Kalau sudah tidak ada, kebetulan waktunya juga udah. Izin Pak Lukman. Silakan Pak Ari. Pak Ari juga boleh minta alamat emailnya Bu. Saya mau ngirim tulisan saya Bu untuk meyakinkan saya aja Bu. Iya Pak. Ya mohon izin emailnya Bu, biar saya kirim Bu. Iya Pak, ini ada. Oke Pak Ari. Itu sudah sudah di kolom chat Pak Ari. Baik Bapak Ibu sekalian, mungkin kita sudah sampai di penghujung acara ya. Sebelum kita tutup, mungkin dari Pak Imad ada mau menyampaikan sepatah dua kata Pak Imad? Ya, makasih Pak Lukman. Bu Ola, kami mengucapkan terima kasih atas sharing ilmu dari Ibu yang akan bermanfaat dalam pelaksanaan tugas kami ya, yang notabene saat ini kami heavy-nya di analisis ya. Analisis tentunya orang membayangkannya produk-produknya adalah antara lain policy brief ini. Jadi ada pencerahan terkait tadi yang 4 halaman tadi saya tanya juga, mungkin saya nggak tahu nih memediasi ke pimpinan kita itu seperti apa, atau nanti kita melalui pembina jabatan fungsional kita ini Pak Lukman ya, tempat Pak Puna ya. Jadi kita sebenarnya punya pembina jabatan fungsional Bu. Barangkali nanti bisa dijembatani dengan pelatihan atau apa yang memang bisa mereka lakukan atau dari bagian SDM kita. Karena teman-teman jabatan fungsional di AKP di daerah juga kalau pelatihan atau diklat ikutnya masih digabung dengan kami Bu. Jadi ini sejalan bahwa kami mengajak teman-teman di daerah untuk bisa hadir saat ini untuk bisa menyamakan pengetahuan terkait dengan policy brief ini. Baik, demikian Pak Lukman. Terima kasih ya Pola ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, silakan tutup Pak Lukman. Baik Pak Imad, terima kasih. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah kita sudah sampai di penghujung acara kita pada hari ini. Wabil khusus kepada Bu Bipola, terima kasih banyak atas sharing ilmunya Bu. Ini luar biasa, kami dapat pencerahan, bisa memahami, mengetahui gitu. Nanti mungkin kami akan mengomunikasikan apa yang Ibu sampaikan pada kesempatan ini. Dan terima kasih juga sudah ini tadi sudah saya lihat di kolom chat, sudah di-share Bu beberapa polisi briefnya Bu. Terima kasih banyak. Mungkin teman-teman bisa ini yang tadi dari daerah Probolinggo ya Bu ini. Baik. Terima kasih juga kepada teman-teman nih dari yang peserta baik dari pusat maupun dari daerah bisa bertahan sampai sore ini, luar biasa semangatnya. Salam sehat, tetap semangat. Demikian dengan mengucapkan alhamdulillahirrabbilalamin, kita sudahi pertemuan kita pada hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Tetap sehat. Terima kasih, matur nuwun. Matur suwun. Matur nuwun Bu, Pak, Ibu. Terima kasih, selamat siang. Terima kasih Bu Ola. Sami-sami matur nuwun, mohon Terima maaf. kasih Bu Ola, tetap sehat Ibu. Ya, sama-sama Pak, matur nuwun. Saya sowan ya Bu ya, saya ke UGM Bu. Anak saya di UGM Bu.